Assalamualaikum semua, perkenalkan namaku Ron. Aku akan sedikit berbagi informasi kepada kalian beberapa hal penting yang aku ketahui seputar iblis. Apakah yang sudah kalian ketahui seputar iblis? Sebenarnya ada beberapa poin penting yang harus kalian ketahui. Aku akan menceritakannya nanti di kediamanku. Letaknya tidak terlalu jauh dari sini. Ayo kita segera ke sana. Hal yang terpenting untuk diketahui adalah, bahwa ketenangan jiwa itu sangat penting. Al-Quran sejati itu bukan hanya yang tertulis. Al-Quran itu luas sekali. Al-Quran itu merupakan petunjuk, di mana petunjuknya bukan dari luar diri manusia, tetapi sebenarnya berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Suara hati manusia pun sebenarnya adalah Al-Quran juga. Karena, suara hati manusia yang suci dan bersih merupakan bisikan dari Allah. Sehingga Nabi Muhammad pun pernah bersabda, ikutilah kata hatimu. Maka, apapun yang kita peroleh dari luar diri kita, jadikanlah sebagai tambahan informasi. Informasi dari luar harus dirasakan terlebih dahulu, harus dikaji terlebih dahulu, jangan ditelan mentah-mentah. Petunjuk sejati bukan berasal dari luar diri manusia. Informasi dari luar diri manusia hanya menjembatani, menginspirasi, hanya memberikan motivasi untuk bisa masuk ke dalam diri manusia. Dalam Al-Quran Surat 29, ayat 49, dijelaskan bahwa, Al-Quran yang sejati bukan yang berada di luar manusia. Maka penting bagi manusia untuk membuka hati, mendengarkan suara hati. Di mana nanti yang dikatakan menjadi pengganggu bagi manusia untuk mendengarkan suara hati manusia adalah iblis. Sehingga, manusia akan belajar, setidaknya manusia mampu menembus dinding penghalang untuk mendengarkan suara hati kita. Jika manusia tidak terbuka pikiran dan hatinya, akan sulit untuk menembus dinding ke dalam hati manusia. Tampaknya sebentar lagi kita akan segera tiba. Kita sekarang sudah berada di depan rumah. Ayo, kita masuk. Nah, di sini terasa lebih nyaman. Aku akan lanjutkan penjelasan tentang manajemen iblis lebih jauh. Ketika Allah meniupkan ruh, yang merupakan diri kita yang sejati, di mana ruh ini yang akan disekolahkan di bumi, maka kemudian dilengkapilah ruh dengan jiwa, di mana jiwa ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Inti dari kehidupan ini adalah belajar. Dengan belajar, kesadaran spiritualitas manusia bisa meningkat, sehingga akan memudahkan ruh untuk kembali ke Sang Pencipta. Oleh karena itu, jangan hanya memberikan nutrisi pada jasad saja, tetapi sangat penting juga untuk memberikan nutrisi pada jiwa, khususnya untuk rohani kita. Jadi harus seimbang, antara jasad, jiwa dan rohani. Jangan lelah untuk selalu belajar, karena perlu untuk disadari, manusia itu lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya, lebih banyak tidak bisanya dibanding bisanya. Oleh karena itu, jangan dilihat siapanya, tetapi lihatlah apa yang dibicarakan, karena yang penting adalah pesan yang disampaikan. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa petunjuk yang sejati adalah ruh. Selain daripada ruh, semua itu merupakan rambu-rambu untuk masuk ke dalam ruh. Maka sangat penting untuk meniti ke dalam diri. Dalam proses belajar tentu harus ada pengajarnya. Visi dan misi dalam hidup, sesuai dengan Al-Quran Surat 51 ayat 56 adalah, bahwa target utama penciptaan manusia adalah pengabdian, atau dikenal sebagai ibadah. Pengertian ibadah di sini bukan apa yang dilakukan, tetapi seperti apa sikap hati ketika melakukannya. Apakah dalam melakukannya, kita hanya untuk mencari ridho Allah, atau ada kepentingan pribadi di situ? Ibadah di sini juga berarti memasrahkan diri untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka, di dalam jiwa, Allah memberikan pilihan. Dalam Al-Quran Surat 97 ayat 7, disebutkan bahwa, hak yang diberikan kepada manusia tetapi tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain adalah, Allah memberikan pilihan kepada manusia.
Lalu, pada Al-Quran Surat 91 ayat 8, juga disebutkan bahwa, dalam jiwa diberikan kebebasan untuk memilih kepada kefasikan, keluar dari jalan Allah, atau memilih pada ketakwaan, mengikuti jalan Allah. Jadi, tidak ada paksaan untuk memilih. Lalu dalam Al-Quran Surat 4 ayat 170 dijelaskan, ketika Allah memberikan pilihan kepada manusia, dan manusia memilih untuk beriman, maka itu adalah pilihan yang tepat. Dan jika manusia memilih untuk kafir, tertutup kepada Allah, maka kekafiran manusia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Manusia akan mendapatkan dari apa yang dilakukannya. Tetapi, semua itu, baik yang beriman maupun yang menjadi kafir, ada konsekuensinya. Karena semua yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk yang paling mulia dan sempurna? Itu karena manusia diberikan kebebasan untuk memilih, bebas untuk mengikuti Allah, atau tidak mengikuti Allah. Dan jika manusia rela lebih memilih untuk mengikuti Allah, itu yang membuat manusia menjadi sangat spesial. Jadi, sejatinya, semua ujian dalam hidup itu hanya untuk membuat manusia memilih untuk beriman, atau memilih untuk menjadi kafir, menjauh dari Allah. Sehingga perlu untuk menembus dinding ritual untuk menuju kepada spiritual, karena kesadaran sejati tidak terletak pada ritualnya, tetapi pada spiritualnya. Maka tidak bisa dipisahkan antara syariat, tarekat dan hakikat. Semuanya menjadi satu kesatuan. Disinilah konteks bagaimana manusia belajar untuk mengenal Allah. Manusia dalam proses pembelajarannya, di mana dalam setiap pembelajaran, tentu ada yang namanya ujian. Di dalam kehidupan, manusia akan menemui banyak ujian. Dari ujian itulah manusia bisa banyak belajar. Sebenarnya, semua yang dihadirkan kepada manusia tujuannya adalah untuk membuat manusia menjadi lebih hebat. Maka, ujian itu tujuannya adalah untuk membuat manusia menjadi lebih baik, mengalami peningkatan, yang kemudian menjadi konsisten, dan akhirnya menjadi istiqomah. Dalam proses pengajaran ini, maka Allah membuat tim penguji. Kalau ingin menjadi manusia yang beriman, harus lulus dalam ujian, harus sudah teruji. Dalam Al-Quran Surat 28 ayat 2 disebutkan, bahwa Allah mempertanyakan, apakah bila manusia menyatakan telah beriman, mereka tidak akan diuji lagi. Tim penguji tersebut akan menguji keimanan manusia, akan menguji seseorang untuk semakin beriman. Allah membentuk tim penguji khusus untuk manusia. Tim penguji ini akan selalu membawa manusia untuk jauh dari keimanan, jauh dari Allah. Menjauh dalam bahasa Arab adalah syaitan. Lalu seperti apa konsep pembelajaran tersebut? Ketika Allah menciptakan tim penguji, yaitu adanya perjanjian antara Allah dan iblis. Malaikat itu adalah satu energi atau satu jin, di mana tugasnya adalah mengikuti keinginan-keinginan Tuhan. Jin adalah daya atau energi atau sesuatu yang tersembunyi. Jin terbagi menjadi dua, yaitu, pertama, malak, artinya tunduk, patuh, mengikuti perintah Allah tiada henti-hentinya. Kedua, ablasa, artinya putus asa atau menjauh, di mana ditugaskan untuk menggoda manusia tiada henti-hentinya. Ablasa ini sering kita dengar sebagai iblis, artinya putus asa, putus dari rahmatnya Allah. Kalau kita kembali ke masa di mana manusia belum tercipta, tetapi bumi dan seluruh isinya sudah tercipta, yaitu masa ke-1 sampai dengan masa ke-5 sudah terlewati, maka dalam Al-Quran Surat 48 ayat 72, Allah berfirman kepada para malaikat, bahwa Allah akan menciptakan manusia dari tanah. Dalam Al-Quran Surat 38 ayat 72, Allah akan meniupkan ruh setelah penciptaan manusia telah sempurna. Setelah itu Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada manusia. Dalam Al-Quran Surat 38 ayat 73, seluruh malaikat bersujud, mematuhi perintah Allah. Dalam Al-Quran Surat 38 ayat 74, kecuali hanya iblis yang tidak mematuhinya. Iblis menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Keablasaan atau iblis itu konteksnya bukan dari bentuk, tetapi merupakan sifat. Orang adalah bentuk fisik jasmaninya. Manusia itu fungsinya, manusia itu derajatnya. Jika orang tidak mewakili sifat-sifat Allah, tidak menjalankan perintah-perintah Allah, tidak mengikuti keinginan-keinginan Allah, maka belum layak disebut sebagai manusia. Maka, tidak semua orang layak disebut sebagai manusia. Sifat keorangan inilah yang akan menjadi sifat dari iblis tersebut. Iblis dikatakan sebagai orang-orang yang tercover atau tertutup dari kasih sayang Allah, sehingga sifatnya tidak memiliki sifat kasih sayang.
Iblis itu kaitannya dengan fungsi, atau dalam konteks sifat. Iblis ini adalah keputusasaan untuk mengikuti keinginan Allah, di mana Allah yang menugaskan iblis, supaya manusia bisa belajar, karena tim pemujinya adalah para pasukan iblis itu. Syaitan dan iblis itu biasanya satu paket. Iblis itu adalah sifat, maka sifat syaitan adalah menjauhkan diri dari Allah. Iblis itu hasilnya, yaitu berputus asa. Dalam Al-Quran Surat 2 ayat 168 disebutkan, janganlah manusia mengikuti langkah-langkah syaitan, karena menjauhkan diri dari Allah, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam Al-Quran Surat 2 ayat 208 disebutkan, memerintahkan orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhannya dan jangan menuruti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Karena akan hadir dalam kesifatan dan akan hadir dalam kefungsian sebagai manusia. Nomor satu sifat iblis yang akan membawa kita menjauh dari Allah, kasih sayang Allah, adalah sifat sombong. Kesombongan adalah sifat utama dari iblis. Iblis menyombongkan dirinya. Ketika kita merasa lebih baik, ketika kita merendahkan orang lain, maka kita berada dalam sosok sifatnya iblis. Jadi, kita belajar untuk tidak menjadi orang yang sombong. Jangan merasa lebih baik, jangan menilai orang lain lebih rendah. Waspadalah terhadap rasa sombong. Dalam Al-Quran Surat 38 ayat 75, Allah bertanya kepada iblis, kenapa iblis menolak untuk sujud kepada manusia sebagai ciptaan Allah? Dalam Al-Quran Surat 38 ayat 76, iblis menjawab, bahwa iblis merasa lebih baik dari manusia. Iblis merendahkan manusia, karena iblis merasa diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Di sini iblis membanding-bandingkan. Perlu diwaspadai juga sifat yang suka membanding-bandingkan ini, karena bisa menuju kepada sikap menyalahkan. Dalam Al-Quran Surat 38 ayat 77, Allah mengusir iblis dari surga dan mengutuk iblis. Dalam Al-Quran Surat 38 ayat 78, kutukan Allah ini akan berlaku sampai hari pembalasan. Dalam Al-Quran Surat 38 ayat 79, iblis memohon kepada Allah, supaya kutukan kepadanya ditangguhkan sampai hari di mana manusia dibangkitkan. Dalam Al-Quran Surat 38 ayat 80, Allah mengabulkan permintaan iblis untuk menangguhkan kutukan itu. Dalam Al-Quran Surat 38 ayat 81, Allah mengabulkan untuk menangguhkan kutukan sampai hari yang telah ditentukan, hari kiamat. Dalam Al-Quran Surat 38 ayat 82, selama masa penangguhan itu dan atas kekuasaan Allah, iblis akan terus untuk menyesatkan semua manusia. Itulah mengapa iblis pandai sekali menggoda manusia, karena iblis diizinkan menggunakan kekuasaan Allah untuk menggoda manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa, iblis datang kepada manusia sebagai tim pengajar. Kalau tidak ada iblis, manusia tidak belajar. Manusia banyak belajar dari sifat-sifat iblis, supaya manusia tidak mengikuti sifat-sifat iblis. Selanjutnya, dalam Al-Quran Surat 17 ayat 53 disebutkan bahwa syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara manusia. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi harus diwaspadai, bila kita bawaannya ingin selalu berselisih, susah menahan amarah, itu merupakan tanda-tanda berada dalam godaan syaitan. Iblis akan melakukan aksinya bila manusia berada dalam zona amarah dan lawamah. Iblis tidak akan bisa berkutik jika manusia berada dalam zona mutmainah. Jadi perlu diperhatikan, bahwa batin yang tenang tidak akan pernah dikuasai oleh iblis. Semua itu perlu dilatih. Manusia dilatih untuk menenangkan batin melalui sholat 5 waktu. Sehingga esensi sholat 5 waktu adalah khusyuk. Khusyuk esensinya adalah naik menuju level mutmainah. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, kita tahu bahwa, dua sifat iblis sebelumnya adalah sombong dan selalu menimbulkan perselisihan di antara manusia. Sifat syaitan yang berikutnya, sesuai dalam Al-Quran Surat 25 ayat 268 adalah, tidak mau menolong. Selain itu, dalam Al-Quran Surat 2 ayat 268 disebutkan bahwa, syaitan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan dan menyuruh untuk kikir. Jadi, pelit atau kikir itu adalah sifatnya syaitan. Dalam Al-Quran Surat 5 ayat 91 pun dijelaskan bahwa, syaitan bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, yaitu kebencian yang berulang-ulang sehingga menimbulkan dendam. Perasaan dendam berawal dari perasaan iri.
Dari perasaan iri yang menumpuk terus-menerus, hingga menimbulkan rasa dengki, dan bila masih terus menumpuk akan menimbulkan rasa dendam. Penyakit hati yang paling pekat dan susah untuk dihapus adalah dendam. Lalu, di manakah syaitan itu berada? Dalam Al-Quran Surat 22 ayat 52 disebutkan, yaitu dalam keinginan manusia. Syaitan akan memasukkan godaan-godaannya ke dalam keinginan manusia. Yang menyulitkan dalam hidup adalah keinginan. Manusia harus bisa memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Gaya hidup berhubungan dengan keinginan. Mengontrol keinginan merupakan salah satu cara untuk mengontrol hawa nafsu. Oleh karena itu, hati-hati terhadap keinginan. Semua itu datang berupa bisikan. Syaitan akan terus-menerus menggoda manusia berupa bisikan. Dalam hati manusia akan ada suara Allah dan suara syaitan. Kedua-duanya mirip, kalau kita tidak punya pembeda. Manusia harus mempunyai filter agar bisa membedakannya. Bila suara yang kita dengar mengajak sombong, mengajak untuk selalu ribut, ngajak selalu berselisih, hendaknya jangan diikuti. Jangan sampai kita mengikuti suara yang seakan-akan itu adalah suara yang benar. Padahal itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Wujud syaitan itu datangnya dari mana? Dalam Al-Quran Surat 6 ayat 12 dijelaskan, bahwa bisikan syaitan itu bisa berasal dari dalam diri manusia, maupun berasal dari luar diri manusia. Dari dalam diri manusia, yaitu dari pikiran-pikiran manusia. Dalam pikiran manusia yang selalu berloncatan ke sana dan ke sini, di situ banyak bisikan-bisikan dari keinginan yang dapat mengganggu suara hati manusia. Lalu, bisikan itu datangnya dari mana? Dalam Al-Quran Surat 7 ayat 16 disebutkan, karena Allah menghukum iblis tersesat, iblis akan benar-benar menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Dalam Al-Quran Surat 7 ayat 17 dijelaskan, iblis akan mendatangi manusia dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri manusia, juga dari dalam hati manusia, sehingga menjadikan manusia tidak akan bersyukur, taat. Sedangkan yang dari luar manusia, bentuknya bisa berupa manusia juga. Jadi harus perlu untuk diwaspadai. Yang lebih menarik lagi, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat 17 ayat 26, janganlah manusia menghambur-hamburkan harta secara boros. Dijelaskan lebih lanjut dalam Al-Quran Surat 17 ayat 27, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Manusia harus berhati-hati terhadap sifat-sifat iblis seperti sombong, suka membanding-bandingkan, suka berselisih, tidak mau menolong, pelit atau kikir, rasa dendam, karena bisa hadir dari luar diri manusia yang seharusnya bisa difilter. Maka sangat penting untuk selalu membuka hati kita. Karena godaan-godaan yang datang dari luar diri manusia sangat banyak sekali, sehingga perlu difilter, disaring. Di dalam semua orang ada sifat-sifat syaitan tersebut. Tetapi yang bisa dilakukan adalah berusaha agar volume dari sifat-sifat tersebut tidak aktif. Karena semuanya sudah terlatih. Marah, benci semua itu diajarkan. Karena terus-menerus diajarkan dan dilatih, sehingga membuat manusia menjadi ahli, maka benci dan marah menjadi otomatis. Padahal untuk marah butuh energi yang sangat besar. Tetapi, manusia ahli sekali dalam marah karena sudah terbiasa. Oleh karena itu kita belajar tidak membiasakan untuk memilih amarah. Tapi semua keputusan berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Semua tidak ada hubungannya dengan faktor eksternal. Semua itu merupakan pilihan dari manusia itu sendiri. Iblis tugasnya hanya membisikkan. Jangan pernah menyalahkan iblis. Mengapa? Dalam Al-Quran Surat 14 ayat 22 dijelaskan, bahwa syaitan sudah berkata jujur, bahwa dia menyalahi aturan Allah, karena memang telah ditugaskan seperti itu. Syaitan adalah makhluk ciptaan Allah yang istiqomah, untuk selalu menggoda manusia. Syaitan hanya mengajak, tetapi yang menjalankannya adalah manusia. Oleh karena itu janganlah mencerca syaitan, tapi cercalah diri manusia sendiri. Dalam ajakan syaitan itu sebenarnya manusia sedang memilih, untuk memilih Allah, atau memilih syaitan. Kelak syaitan akan cuci tangan, bahwa syaitan sekali-kali tidak dapat menolong manusia, dan manusia pun tidak bisa menolong syaitan. Sesungguhnya, syaitan sendiri tidak membenarkan perbuatan manusia, yang mempersekutukan syaitan dengan Allah sejak dulu. Al-Quran adalah tanda, salah satu tanda adalah rasa. Jadi intinya adalah, bahwa kita harus waspada terhadap sifat sombong, waspada terhadap sifat membanding-bandingkan, waspada terhadap perselisihan, waspada terhadap rasa tidak ingin menolong, waspada terhadap sifat pelit atau kikir, waspada terhadap rasa dendam.
Ada satu golongan manusia yang tidak bisa diganggu oleh iblis, iblis akan takluk. Siapakah golongan itu? Dalam Al-Quran Surat 15 ayat 39 disebutkan, bahwa iblis akan menyesatkan manusia seizin Allah. Dalam Al-Quran Surat 15 ayat 40 dijelaskan, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis di antara manusia. Maka hendaknya manusia belajar menjadi manusia yang ikhlas. Karena dengan menjadi orang yang ikhlas, godaan-godaan syaitan tidak akan bisa masuk. Karena dengan ikhlas, benar-benar sudah menghidupkan Allah dalam diri manusia. Kalau Allah sudah hidup dalam diri manusia, iblis tidak akan bisa berkutik. Lebih peka kita menuju kesadaran, lebih bisa kita membedakan akan ajakan iblis, ajakan untuk menjauhkan diri dari Allah. Maka hendaknya kita selalu merawat jiwa kita, supaya jiwa kita selalu dibersihkan oleh Allah.